Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya ya, Irfan Setiawan dari PTMO Reguler Semester 5B dari Universitas IFET Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas-ulas dan memaparkan sedikit tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sebelumnya mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Tony Setiawan ya kemarin, Pak dosen Tony. Terima kasih atas pemaparannya sedikit, Pak. Nah, ini saya akan memaparkan lagi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Nah, kita mulai dari pertama. Pengertian kurikulum KTSP. Nah, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau biasa disebut kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan Indonesia. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP itu bersifat desentralistik. Artinya, segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Meski terdapat kebebasan untuk melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan, namun pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Ya, lanjut. Alasan munculnya kurikulum KTSP. Kenapa sih kurikulum KTSP itu harus ada? Itu karena satu, jadi bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan otonomi daerah. Otonomi daerah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua ada UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, yang kedua ada kebijakan yang mendukung. Kebijakan yang mendukung ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kepmendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Kepmendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL. Nah, teori pengembangan kurikulum. Nah, ini dalam alasan yang ketiga ada teori pengembangan kurikulum. Itu ada tiga, itu desentralistik, desentralistik, dan dekonsentrasi. Sentralistik itu dikembangkan secara terpusat, sedangkan desentralistik diserahkan ke masing-masing daerah. Dan ini ada tiga, dekonsentrasi atau kerangka dasarnya dibuat oleh pusat, namun penjabarannya oleh daerah. Lanjut, berikutnya ada karakteristik dari KTSP. Nah, KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Jadi karakteristik KTSP ini bisa diketahui melalui antara lain bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya belajar, profesionalisme dan tenaga pendidikan, serta sistem penilaiannya. Itu ada 4. Yang satu, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua ada partisipasi masyarakat dan orang tua. Dan ketiga ada kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang keempat ada tim kerja yang kompak dan transparan. Jadi partisipasi masyarakat dan orang tua ini didukung langsung oleh masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Bukan hanya mendukung melalui bantuan keuangan atau pembayaran ataupun administrasi yang lain, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan untuk merumuskan serta mengembangkan program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga ada kepemimpinan yang demokratis dan profesional.
Itu pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah, guru, sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang yang memiliki kemampuan dan integritas yang profesional juga. Yang keempat, ada tim kerja yang kompak dan transparan. Keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Lanjut, ada komponen dari KTSP. Nah, komponen KTSP ini ada 3, yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan juga kalender pendidikan. Yang kita akan ulas satu persatu. Yang pertama ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Itu ada tujuan pendidikan dasar, itu meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi pendidikan dasar ini tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik menempuh pendidikan lebih lanjut. Berikutnya ada tujuan pendidikan menengah, itu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga ada tujuan pendidikan menengah kejuruan, di mana tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilannya untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya atau jurusan yang sedang ditempuh. Berikutnya ada struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur dan muatan KTSP ini pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam SI meliputi 5 kelompok. Yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lanjut pada kalender pendidikan. Jadi tiap satuan pendidikan dasar dan menengah itu dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah atau karakteristik sekolahnya masing-masing, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi. Jadi tidak hanya sesuai dengan karakteristik, namun juga komponennya harus sesuai dengan apa yang sudah dimuat dalam standar isi. Nah, berikutnya ada prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Nah, dalam prinsip-prinsip ini ada 7 prinsip yang harus ada dalam pengembangan KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi, kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi yang sentral untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua ada beragam dan terpadu. Jadi kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik pada peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat, status sosial maupun ekonomi dan juga gender. Yang ketiga ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jadi dituntut untuk sadar ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang secara dinamis, jadi kita harus mengikuti terus. Yang keempat ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi melibatkan pemangku kepentingan seperti stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan juga dunia kerja. Yang kelima ada menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam ada belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum ini diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik agar mampu dan mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketujuh ada keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Jadi kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, berikutnya ada pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada analisis